Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan negeri asli orang Samiyah atau Simit. Simit merupakan istilah yang mula-mula digunakan dalam linguistik atau etimologi untuk merujuk kepada sebuah keluarga atau rumpunan bahasa asal Timur Tengah yang sekarang disebut rumpunan bahasa Simit. Simit adalah nama dinisbahkan kepada bangsa-bangsa Akkadiyah, Assyriah, dan Bolinia, Armia, Kanaan, Pronisi, dan Ibrani, Yaman kuno, dan bahasa Arab. Orang yang konsen dalam penemuan asal-usul dari semua itu adalah seorang ahli bahasa yang bernama Cycloger yang menemukannya pada akhir abad ke-18. Berkembangnya bangsa-bangsa tersebut dilihat dari awal mula terbentuknya, yaitu dimulai dari putra-putra Nabi Nuh. Jumlahnya ada 3 orang, kemudian menyebarkan menjadi beberapa bangsa. Mereka yaitu adalah Sam, Ham, dan Yafis, yaitu kemudian turun menjadi beberapa keturunan. Misalnya anak keturunan Sam itu beberapa orang, yaitu Aliman dan Syur dan lain-lainnya. Kemudian keturunan dari Syahid menurunkan beberapa anak dan Salisid yang terkenal dengan bahasa Salisia dan seterusnya. Bangsa Simit terbagi menjadi 2 bagian. Pertama bagian timur, yang kedua barat. Bagian timur adalah bangsa Akkadiyah dan Samayah pada abad 300 Masehi. Abdiyah dibagi menjadi 2, yaitu Asyuriyah dan Babaliyah. Bangsa Simit yang baginya berat terbagi menjadi 2 lagi. Pertama barat selatan dan barat daya, kedua barat utara atau barat laut. Bagian barat laut terbagi menjadi 2 bagian. Pertama Kamaiyah dan meliputi Aujariyah. Kamaiyah kuno sekitar abad 1411 sampai 1354 Masehi. Mu'abiyah ada 900 Masehi. Fanaqiyah abad ke-19 dan Abaiyah kuno kedua Aramiyah, dan terbagi menjadi 2. Pertama kumpulan dialek bagian timur, kedua kumpulan dialek bagian barat. Sedangkan bagian utara terbagi menjadi 2. Pertama Arabiyah, Baidiyah, dan meliputi Labaiyah dan Tumuadiyah, dan lain meliputi Hizayah Tamsyah. Negara asal bangsa Semit. Para pakar linguistik berbeda pendapat dalam menentukan tanah kelahiran pertama bagi bangsa Semit. Dalam hal ini, adapun 6 pendapat terkemuka yang menjelaskan asal-usul dari bangsa Semit tersebut. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya bangsa Semit itu awalnya hidup di negeri Habsyah atau di bagian utara benua Afrika, yang dimana sebagian dari penduduknya ini melakukan migrasi ke distrik utara Jazirah Arab, dan dari pendudukan inilah mereka menyebar ke berbagai daerah Jazirah Arab. Yang kedua pendapat kedua mengatakan bahwasanya asal muasal dari bangsa Semit adalah daerah selatan Afrika, yang dimana penduduknya ini melakukan migrasi ke Asia melalui terusan Swiss. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa tanah kelahiran pertama bagi Semit adalah negeri Armenia yang berbatasan dengan Kurdistan. Namun ketiga pendapat ini sangat lemah dikarenakan tidak didukung dengan dalil-dalil dan fakta-fakta sejarah yang benar. Pendapat keempat itu adalah negeri asal bangsa Semit adalah daerah selatan Irak, dan pendapat ini dikemukakan oleh Guidi dan beberapa pengikutnya. Beliau mengatakan bahwa terdapat kesesuaian antara bahasa Semit dan juga bahasa selatan Irak, yaitu pada kata-kata tanaman, hewan, dan juga konstruksi
bangunan. Akan tetapi pendapat ini ditentang oleh Noldeke yang berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar yang kuat karena masih banyak kata-kata lain yang tidak memiliki kesesuaian antara bahasa Semit dan juga bahasa selatan Irak. Pendapat yang kelima mengatakan bahwasanya tanah asal bangsa Semit adalah negeri Kan'an, ya, dengan mengambil dalih bahwa orang-orang Semit telah tinggal di kampung-kampung Syria kuno, yang dimana kampung tersebut merupakan daerah orang-orang Kan'an dalam kurun waktu yang sangat lama. Nah, pendapat terakhir adalah mengatakan bahwasanya negara asal bangsa Semit itu adalah daerah Tenggara Semenanjung Arab, seperti negeri Hijaz, Najd, Yaman, dan lain-lain. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling kuat dan dipegang oleh para pakar linguistik orientalis seperti Brockman dari Jerman dan Renan dari Prancis. Nah, dari pendapat tersebut, para ahli sejarah memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai tempat asal bangsa Semit tersebut. Namun, yang lebih kuat itu adalah daerah Semenanjung Arab dan sekitarnya. Dan kebanyakan juga linguistik Arab itu meyakini bahwa tempat asal bangsa Semit itu adalah Semenanjung Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, para ahli sejarah dan penentu sepakat bahwa Jazirah Arab merupakan daerah asal bagi bangsa Semit dan mengungkapkan bahwa Jazirah Arab dahulunya merupakan daerah yang subur, penuh dengan aliran sungai dan padang rumput. Ini diungkapkan juga oleh sejarawan Italia. Dan menurut fakta yang dikemukakan bahwa pada akhir abad ke-19, yang pertama, sejarah membuktikan bahwa migrasi bangsa Semit dari Jazirah Arab disebabkan beberapa faktor, seperti peperangan dan keadaan yang memang memaksa mereka untuk melakukan migrasi. Yang kedua, dalam manuskrip-manuskrip kuno yang dikemukakan dalam bahasa Semit menceritakan tentang keadaan mereka yang selalu mendapat serangan dari orang-orang Semit. 3. Bukti-bukti yang dari sejarah mengatakan bangsa Mesir dan Habsyah terus menghadapi serangan-serangan dari orang-orang yang datang dari orang-orang yang datang dari bangsa Jazirah Arab. Jazirah Arab merupakan salah satu daerah yang memiliki sistem kehidupan sosial tersendiri yang tidak terpengaruh oleh bangsa-bangsa lain dan tidak terpengaruh oleh kehidupan yang di sekitarnya. Sekian dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.